wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati, wafaqallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardahu. Kita kembali duduk di majelis yang insyaallah mubarak ini untuk melanjutkan kajian kita. Sudah capek ya, Khoy? Saya belum. Mau istirahat. Ketika Imam Ahmad rahimahullah tanya, kapan kita istirahat? Maka Imam Ahmad mengatakan, hina yada'u ahaduna rijalahu fil jannah. Ketika salah seorang di antara kita sudah meletakkan kaki kanannya di surga, maka pada waktu itulah kita istirahat. Nah, kalau di dunia masih penuh dengan bala, cobaan, ujian, dibutuhkan kesabaran. Ya, nanti insyaallah taala kesabaran dan tahan terhadap ujiannya akan membawa hasil, tapi tidak di dunia, nanti kelak di akhirat. Dan kita sampai pada bab yang fasal yang ke-8, ba'du qawaidi fil manhaj as-salafi, sebagian di antara kaidah-kaidah dalam manhaj as-salaf. Tidak jelaskan secara keseluruhan, tapi sebagian saja di antara kaidah yang berkaitan dengan manhaj salaf. Yang pertama, awalan qaidatun fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kaidah yang berkaitan dengan masalah perintah untuk mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan larangan dari perbuatan yang mungkar. Wal murad bil ma'ruf jam'u ta'at wa 'adamu dzalika ibadatullah wahdahu la syarikalah. Yang dimaksud dengan perkara ma'ruf adalah seluruh ketaatan, dan yang paling besar adalah peribadatan kepada Allah SWT. Tidak ada sekutu baginya. Wal ikhlasu ibadalah wa tarak ibadati ma siwah. Mengikhlaskan seluruh ibadahnya kepada Allah SWT dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Wa ya'ti ba'da dzalika sa'ir ta'at min wajibat wal mustahabat. Kemudian setelah itu datang ketaatan yang lain, baik itu perkara yang wajib ataupun yang mustahab. Yang paling utama dari antara perkara-perkara yang ma'ruf adalah beribadah kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, al-munkar, perbuatan mungkar yang wajib harus diingkari. Wa kullu ma nahallahu anhu wa rasuluhu, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Seluruh perbuatan maksiat, perbuatan bid'ah adalah perkara mungkar. Dan kemungkaran yang paling besar adalah syirik billah. Sekitar tahun 1988 saya ketemu dengan salah seorang mahasiswa IAIN. Kebetulan dalam lingkungan satu kelas, kita ingatkan untuk sholat, tidak sholat. Kita perhatikan kok nggak sholat, mungkin sholat sendiri. Kemudian kita perhatikan lebih dalam hal kita, ternyata nggak sholat juga. Anggota kos-kosan semuanya pergi ke masjid, ini nggak pergi ke masjid, duduk-duduk, kadang dengar apa musik dan semisalnya. Kemudian setelah kita perhatikan lebih lanjut, ternyata juga nggak sholat. Kemudian iseng-iseng kita tanya, ayo sholat. Oh enggak, saya di sini saja. Terus kemudian duduk-duduk dengan teman ini, kemudian kita tanya, lo nggak sholat toh? Enggak, saya nggak sholat. Ini kuliah di IAIN, tidak sholat. Terus kenapa kok nggak sholat katanya? Orang sholat itu bagi orang yang berbuat maksiat, orang yang melakukan perbuatan keji itu harus sholat. Saya kan tidak berbuat maksiat, saya tidak berbuat keji. Karena Allah SWT berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, katanya. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan keji dan munkar. Maka kita katakan
tidak sholat berarti tidak menjalankan perintah Allah, itu perbuatan mungkar. Saya nggak tahu logikanya seperti apa. Dan saya kita katakan kepada dia bahwa dengan tidak sholatnya antum ini berarti antum telah melakukan perbuatan mungkar karena antum tidak menjalankan perintah Allah SWT. Nah, jadi nggak tahu. Kadang-kadang ketika aja kita dapatkan seorang tidak melakukan ibadah sholat, kemudian ketika kita tanya, yang penting tidak melakukan perbuatan syirik katanya. Yang penting tidak melakukan perbuatan syirik. Pada suatu hari saya bertemu pada bulan Ramadan mungkin sekitar 3 tahun yang lalu, bertemu dengan seorang, masya Allah, pada waktu siang hari Ramadan merokok, datang ke masjid. Ketika kita ingatkan, ya akhi, ini masjid, jangan merokok lagi pada waktu bulan puasa. Jawabannya apa? Yang penting tidak syirik katanya. Terus saya tanya lagi, apa yang dimaksud syirik itu? Yaitu yang pergi ke kuburan, menyembah kuburan dan seterusnya, itu syirik. Kalau kemudian bapak tidak puasa pada waktu bulan puasa, tidak syirik. Oh bukan ini katanya, ini hanya perbuatan maksiat. Masya Allah. Punya dalil lagi. Nah, kemudian saya katakan, bapak melakukan perbuatan maksiat itu para ulama mengatakan itu juga termasuk nau' min anwa'i syirik. Salah satu di antara jenis-jenis kesyirikan. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu?" Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya? Bapak lebih mengedepankan hawa nafsu bapak dibandingkan dengan perintah Allah. Jadi maknanya bapak telah menjadikan hawa nafsu bapak sebagai sekutu bagi Allah SWT dalam masalah ketaatan. Nah, seperti itu. Ini kadang-kadang kita dapatkan seperti itu di antara kaum muslimin. Ya, pernah juga bertemu dengan orang yang tidak sholat. Masya Allah. Saya tinggal di situ jadi imam. Saya yang adzan, saya yang mukim, saya yang jadi imam, saya jadi makmum, semuanya saya double semuanya. Ketika ketemu dengan mereka, saya ajak untuk sholat, mereka mengatakan, bapak ini sholatnya kan hanya 5 waktu dalam sehari, kami ini setiap saat sholat katanya. Loh, bagaimana setiap saat sholat? Iya, yang disebut sholat itu kena eling. Setiap saat ini kita ini eling dengan yang bawa raksa, eling dengan Allah SWT. Adapun bapak kan hanya 5 kali dalam sehari sholatnya. Jadi orang-orang kejawen, setiap saat sholat katanya eling. Itu yang dimaksudkan sholat oleh mereka. Kemudian saya katakan, kalau bapak bisa menjamin saya masuk surga gara-gara mengikuti bapak, ya nggak apa-apa. Kalau apa yang bapak yakin itu benar, maka saya akan mengikuti bapak. Tapi bapak kan tidak bisa menjamin bahwa saya akan berbahagia dan selamat dari azab Allah SWT dan neraka kalau mengikuti keyakinan bapak. Seperti ini banyak, ya. Tidak mengira bahwa apa yang dilakukan itu perbuatan mungkar. Wa a'dhamul munkar syirku billah, kesyirikan kepada Allah SWT. Wal amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wajibun 'ala hadhihi ummah wujuban kifaiyan la ainiyan. Bahwa perintah untuk mengasihi yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar ini adalah perkara yang wajib bagi seluruh umat ini. Tapi kewajiban yang kifai. Maksudnya apabila sebagian di antara umat ini menegakkan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi umat yang lainnya, bukan ainiyan. Idza qama bihi man yakfi saqat al-ithmu al-baqin. Idza lam yakun bihi ahadun athima al-jami'. Apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban ini, maka seluruhnya berdosa. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104, "Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah di antara kalian satu kelompok yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung.
Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya kewajiban untuk beramar ma'ruf wa nahy 'anil munkar adalah kewajiban yang aini. Tapi para ulama berdalil dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya kewajiban adalah kewajiban yang kifai. Karena disebutkan dalam ayat ini, wal takun, ini perintah ya. Wal takum minkum, hendaklah yang mengalihkan dari makna wajib aini menjadi wajib yang kifayah adalah firman Allah SWT dalam ayat ini, wal takum minkum ummati. Min di sini min ba'di minkum gitu ya. Sebagian di antara kalian, tidak menunjukkan apa? Keseluruhan. Sebagian di antara kalian, sehingga maknanya sebagian yang lain gugur kewajiban tersebut apabila sebagian ini menunaikan kewajiban amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Man amara bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar fa yanbaghi an yakuna 'aliman bima amara bih." Sekarang kita akan mendapatkan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang kaidah-kaidah dalam beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Syarat yang pertama, barang siapa menegakkan amar ma'ruf wa nahy munkar, maka sepatutnya bagi dia mengetahui apa yang dia perintahkan dan juga mengetahui apa yang dia larang. Jangan sampai kemudian mengajak kepada perkara yang dia tidak tahu atau mencegah dari sesuatu yang dia jahil terhadap perkara tersebut. Dan yang dimaksud mengetahui aliman di sini adalah masalahnya bukan masalah global, tapi apa? Tafsir juga. Sehingga ketika datang subhat yang dilemparkan oleh orang-orang yang diajak kepada perbuatan ma'ruf atau dicegah dari perbuatan yang mungkar, dia bisa menjawabnya. Paling tidak dia mengetahui tentang hukum sesuatu perkara ini, dan juga dia bisa membentengi dari subhat yang mungkin muncul dari orang-orang yang dia ajak atau dia larang. Seperti contohnya ketika ada seorang melarang orang makan tape. Jangan makan tape. Kenapa? Tape itu khamr. Ya Allah, tape khamr. Ketika dia tanya, kok tape khamr gimana tuh? Bukankah Nabi SAW mengatakan bahwa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr. Apakah tape itu memabukkan? Iya, tape itu memabukkan karena di dalamnya ada unsur alkoholnya. Sehingga dikatakan bahwa ini adalah khamr. Kita katakan kepada orang ini, kepada A ini, ya akhi, tidak ada orang yang mengatakan bahwasanya tape itu memabukkan, kecuali kalau sudah melampaui batas masanya. Ya. Walaupun tape itu mengandung khamr, tapi itu belum sampai pada batasan memabukkan. Seperti contohnya nabit apa namanya, baik dari kurma ataupun dari anggur. Ya, kalau kurma dimasukkan ke dalam air dalam beberapa waktu, maka berubahlah air tersebut menjadi manis. Tapi kalau melampaui batas dari waktunya, tergantung musimnya. Kalau musim panas lebih cepat ya fermentasinya ya, dibandingkan dengan musim yang dingin. Kalau kemudian melebihi dari batas waktunya, ini berubah menjadi khamr. Tapi pada waktu dia bersenyawa dengan air akhirnya menjadi manis, itu juga ada unsur alkoholnya. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwasanya pada saat itu dikatakan bahwa itu adalah khamr, kecuali sudah mulai berbuih, tampak buihnya. Seperti anggur, perasan anggur, ya. Anggur peras yang ada alat tersendiri untuk memeras anggur itu. Pada waktu setelah diperas kita minum, masya Allah, dari 1 hari sampai 3 hari mungkin masih segar ya, segar. Tapi lebih daripada 3 hari, kadang lebih dari seminggu, itu sudah mulai berbuih, sudah mulai proses fermentasi. Tambah itu tambah pahit lagi, malah kemudian akhirnya menjadi khamr. Tapi pada waktu masih dari proses hari pertama sampai hari ketiga itu
itu tidak memabukkan. Walaupun di situ ada unsur alkoholnya. Maka kaidah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun, segala sesuatu yang memabukkan. Maknanya urfan. Air ini kita katakan bahwa ini tidak memabukkan. Kalau minum 1 ember ya bisa memabukkan. Tapi tidak, itu bukan i'tibar di sini. Itu bukan sebagai ukuran. Kita minum seperti ini memabukkan apa? Ya tidak memabukkan. Seperti kalau kita makan tapi ya enggak memabukkan. Kita makan legen, minum legen, tahu legen? Orang legen, enggak memabukkan. Tapi kalau kemudian berubah, dikasih enjet kalau dalam bahasa Jawanya kasih enjet, jadi memabukkan itu. Ya, enggak boleh makan tapi kenapa? Khamr ya akhi. Antum ketika mencegah sesuatu, antum harus tahu betul tentang hukum sesuatu ini, apakah ini haram sehingga dicegah atau ini sebuah perintah wajib atau mustahab yang harus diperintahkan. Ketika ada seorang maramadah tawasul syirik Ustaz, itu bertawasul ya, bertawasul kepada Nabi SAW atau bertawul dengan kedudukan seorang yang saleh. Kita katakan ya akhi, antum baca pendapat para ulama dulu, antum mengatakan syirik. Lah sebenarnya gimana? Para ulama mengatakan adalah perbuatan bid'ah, tidak sampai pada batasan syirik, kecuali kalau kemudian berdoa kepada si mayit dan seterusnya. Kalau tawasul, saya berdoa kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT, tapi apa? Dengan menyebutkan amal atau kedudukan orang saleh atau nabi, itu termasuk perkara bid'ah, tidak masuk pada bab syirik. Langsung katakan itu syirik. Nah, oleh sebab itu ketika mengajak kepada yang ma'ruf atau mencegah daripada perbuatan mungkar, dia harus aliman bihi. Syarat yang pertama, sehingga dakwahnya itu berhasil. Sedikit-sedikit bid'ah, nah, langsung dihukumi bid'ah, pelakunya mubtadi'. Ya akhi, nanti dulu ya akhi, belum tentu orang yang melakukan perbuatan bid'ah dihukumi sebagai ahli bid'ah. Mungkin dia tidak tahu ya akhi, diyakini bahwa itu adalah perbuatan yang masyru'. Selama ini dia tahu dari kiainya atau dari bapaknya atau dari siapapun, dikiranya adalah perbuatan yang disyariatkan. Tidak ada satupun orang yang datang kepada dia kemudian memberikan nasihat, mengingatkan kepada dia tentang perbuatan seperti ini. Langsung kamu ahlul bid'ah, kamu termasuk di antara orang yang sesat dan seterusnya. Rafiqan fima ya'muru bihi, rafiqan fima yanha anhu, dan juga rifq, lemah lembut pada apa yang dia perintahkan dan lemah lembut pada apa yang dia larang. Ya, kadang karena sikap kita yang keras terhadap orang-orang yang mukhalif terhadap manhaj salaf, akhirnya karena sikap keras ini, akhirnya orang ini tertutup hidayahnya. Bahkan kita menghalangi orang akhirnya jauh dari kita karena sikap keras kita. Berapa banyak contoh yang kita dapati dari sirah Nabi SAW, sikap beliau terhadap para sahabatnya yang jelas-jelas menyelisihi, dengan sikap lembut akhirnya mereka rujuk kepada kebenaran. Ya, seperti contohnya ketika sahabat Mu'adz bin Jabal datang dari Yaman, begitu melihat Nabi SAW langsung sujud kepada beliau, sujud. Tapi apa yang dilakukan Nabi SAW? Sujudnya Mu'adz bin Jabal ini perbuatan apa? Kufur atau bukan? Perbuatan kufur enggak? Sujud kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, ma hamalaka ala dzalika? Wahai Mu'adz, apa yang mendorongmu untuk berbuat seperti ini? Jadi Mu'adz ini diutus Nabi SAW ke negeri Yaman sebagai da'i ilallah di sana. Kemudian beliau menyebutkan bahwa ra'aitu fil Yaman, aku melihat di Yaman bagaimana ahli kitab mengagungkan para ulama mereka dan ahli ibadah di antara mereka.
sehingga sujud kepadanya. Maka engkau aula ya Rasulullah bihi. Maka engkau lebih utama untuk disujudi, sehingga aku sujud kepadamu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la taf'alu dzalik. La kuntu amiran li ahadin ayasudda li la amartu imra'atan an tasjuda li ba'liha. Kalau aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada siapa? Suaminya. Kalau sekarang kita lihat ada orang sujud seperti itu, apa yang kita lakukan kira-kira? Oh, kamu habis ya. Kita kuliti. Tapi Rasulullah SAW rafiq, lemah lembut dengan para sahabatnya. Kisah Badui yang masuk ke dalam masjid kemudian kencing di salah satu sisi masjid, di dalam masjid. Para sahabat semuanya bangkit tak mencegahnya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan da'u, biarkan dia. Sampai ketika selesai kencingnya, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk bawa seember air, kemudian disiram. Rasulullah memanggil orang Badui tersebut, kemudian jelaskan tentang hukum bahwa masjid tidak sepatutnya untuk dikotori, karena masjid untuk sholat, untuk ibadah, untuk sujud, untuk baca Quran dan seterusnya. Kalau kemudian dibiarkan para sahabat mencegah orang Arab Badui tadi, apa yang terjadi kira-kira? Tentu terjadi pertengkaran. Bahkan mungkin akan menimbulkan hal-hal yang lebih daripada itu. Seperti pernah kejadian di Tanjung Priok pada tahun sekitar 80-an. Ada seorang bambisa masuk ke dalam masjid dengan sepatu laras ya. Kemudian akhirnya dipukul oleh jamaah masjid tersebut. Kemudian setelah itu datang polisi menangkap tokoh-tokoh masyarakat di situ, tokoh masjid tersebut. Kemudian akhirnya masyarakat di situ demo ke kantor polisi, kemudian dihadapi dengan moncong senjata. Akhirnya banyak sekali di antara jamaah masjid tersebut yang terbunuh. Ada sekitar 90-an orang terbunuh. Hanya gara-gara apa? Masuk dengan sepatu laras. Bagaimana kalau kejadian yang terjadi pada zaman Nabi SAW terjadi pada masa sekarang? Ada orang kencing di masjid, kira-kira apa yang terjadi? Diapakan? Tapi Nabi SAW Raufur Rahim, lemah lembut terhadap umatnya. Kemudian setelah itu baru dipanggil, dinasihati dengan cara yang lemah lembut. Sampai orang itu mengatakan, wallahi ma darabani wala syatamani wala zajarani. Nabi SAW tidak memukulku, tidak memakiku, tidak mencelaku, bahkan memberikan nasihat yang baik kepada orang Badui ini. Bahkan ketika Allah SWT merintahkan kepada Nabi Musa, idhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua, Musa dan Harun, ke Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan, katakanlah kepada dia dengan ucapan yang lembut. Mudah-mudahan dia mau mengambil pelajaran, atau kemudian dia takut. Fir'aun jabbar, pembunuh, safak. Tapi dengan begitu Allah SWT merintahkan kepada Nabi-Nya, faqula lahu qawlan layyinan, katakan kepada dia dengan ucapan yang lemah lembut. Berapa banyak sikap kita, kerasnya kita, kemudian sikap yang kurang hikmah dalam berdakwah, akhirnya menghalangi orang mengikuti manhaj salaf. Oh, orang salaf itu sikapnya begini, sikapnya begitu, tidak punya hikmah dalam berdakwah, tidak punya sopan santun dalam mengajak orang. Coba di sini sebenarnya, rafiqan fi ma ya'muru bi wa rafiqan fi ma yanha anhu, lemah lembut. Haliman fi ma ya'muru bihi, haliman fi ma yanha anhu, juga halim, lunak, bijak. Ketika mengajak
dan bijak juga ketika melarang. Mana yang lebih didahulukan? Ini ada orang minum khamr, di sini ada orang berbuat syirik, mana yang lebih didahulukan? Nah, sekarang Masya Allah sedikit-sedikit masalah di antara kaum muslimin, orang yang punya sifat tegas dalam masalah beramar ma'ruf, tidak beramar ma'ruf, kebanyakan apa? Nahi anil munkar saja. Satu sisi, satu kelompok yang hanya beramar ma'ruf saja, satu sisi lagi taunya hanya munkar saja. Yang satu orang diajak sholat, diajak ke masjid, muter-muter kampung, hanya masalah itu saja. Tidak pernah disampaikan tentang masalah tauhid, tidak pernah dilarang dari perbuatan syirik. Masjid yang di depannya kuburan juga nggak ada masalah. Syirik pun oke, tauhid pun nggak ada masalah, nggak ada perhatian sama sekali. Yang satu lagi, wah kencang sekali dalam masalah kemungkaran. Judi habis, khamr juga habis. Tanpa kesyirikan, orang menyembah kubur malah dibela-belain. Akhirnya terjadi banyak masalah di masyarakat. Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika beliau berjalan dengan murid-muridnya, dilihatnya ada orang minum khamr. Biarkan. Karena di sana ada orang yang sedang tawaf di kuburan. Mana yang lebih didahulukan? Jelas orang yang tawaf di kuburan. Kalaupun minum khamr dalam keadaan minum khamr kemudian mati, masih dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kalau yang itu, fal ilmu qabla al-amr. Wal ilmu itu sebelum memerintah. Kita harus betul-betul tahu bahwa ini adalah perkara yang ma'ruf, sehingga kita mengajak orang untuk berbuat ma'ruf. Warifqu ma'al amr, juga lemah lembut ketika apa? Memerintahkan. Wal hilmu ma'al amr, juga bijak ketika memerintahkan. Fa in lam yakun aliman lam yakun lahu ayakfu ma laysa lahu bihi ilm. Maka kalau kemudian dia bukan seorang alim, tidak mengetahui. Yang dimaksud alim di sini apa? Tidaklah seorang yang mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf disyaratkan dia adalah seorang alim, bukan. Maksudnya apa? Aliman fima ya'muruhu. Pada perkara yang dia perintahkan itu dia mengetahui, punya ilmunya. Bukan disyaratkan bahwa seorang alim, hanya seorang alim saja yang punya hak untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf. Tidak. Maksudnya pada apa yang dia perintahkan, pada apa yang dia larang, dia mengetahui masalah tersebut. Kalau kemudian bukan seorang alim, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk mengikuti sesuatu yang dia tidak ada ilmunya. Lam yakun lahu ayakfu ma laysa lahu bihi ilm. Kalau dia bukan seorang alim tentang masalah tersebut, jangan kemudian dia mengikuti sesuatu yang dia tidak ada ilmunya. Karena apa? Mafsadahnya lebih banyak daripada maslahahnya. Mafsadahnya lebih banyak daripada maslahahnya. Apabila seorang mengajak kepada yang ma'ruf atau mencegah dari perbuatan munkar, tapi dia tidak mengetahui tentang masalah tersebut, maka mafsadahnya lebih banyak. Atau minimal dakwahnya tidak ada taksirnya. Nah, kalau kita mengajak orang untuk berakhlak baik, bagaimana amanah dalam bermuamalah, tidak khianah dan seterusnya, semuanya sepakat tentang masalah itu. Tidak ada satu pun yang di antara kaum muslimin tidak sepakat tentang masalah itu. Wajibnya untuk jujur, tidak boleh bohong. Tapi ketika kita berbicara masalah tauhid, ketika kita bicara masalah syirik, maka disitulah akan tampak perbedaan. Ya, kalau berbicara tentang wajibnya untuk berkata jujur, sidq dalam kalam, amanah dalam muamalah, semua sepakat. Tapi ketika antum mengajak kepada tauhid, kemudian antum menjelaskan tentang lawannya itu syirik, baru muncul permusuhan di situ.
Wa in kana aliman wa lam yakun rafiqan kana qat-tabib alladhi la rifqa fihi fayaghridu al-marid fala yaqbal min. Apabila dia seorang alim tapi tidak punya sifat lemah lembut, maka seperti apa? Seperti dokter yang tidak ada sifat lemah lembut dia pada dirinya terhadap siapa? Terhadap pasiennya, sehingga bersikap keras terhadap pasiennya sehingga pasiennya tidak mau dan menolaknya. Sebagaimana seorang muallim, seorang ustaz pengajar, apabila bersikap keras kepada muridnya, muridnya akan menolaknya, tidak mau menerima pengajarannya. Wa qala Allah ta'ala li Musa wa Harun faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Ucapan lemah lembut ini sangat penting dalam berdakwah. Orang kadang menolak dakwah kita hanya karena apa? Karena sikap kita, bukan menolak dakwah yang kita sampaikan. Menolak karena sikap kita, akhlak kita. Antum seorang salafi, seorang sunni, seharusnya antum lebih mengetahui dibandingkan dengan orang awam dari sisi akhlak. Bagaimana bermuamalah dengan orang tua, bagaimana bersikap dengan orang yang lebih dari sisi umur, dari sisi pengalaman. Ketika bermuamalah dengan orang yang sebaya, ketika bermuamalah dengan orang yang lebih muda, semuanya diajarkan dalam Islam. Ketika berbicara, sopan santun dikedepankan dan seterusnya. Orang banyak menerima hal seperti ini tanpa mengetahui bagaimana akidah antum, bagaimana manhaj antum. Yang pertama dilihat adalah akhlak dan sopan santun antum, kesantunan antum, sikap antum, kelemah lembutan antum. Baru kemudian orang melihat, tertarik dengan apa? Dengan akidah dan manhaj antum. Thumma man amara Allah fala budda ayu da fil adati. Kemudian orang yang mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, maka tidak pasti akan disakiti, akan diganggu. Fa alaihi ayyasbira wa yahlim. Kama qala ta'ala wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Maka wajib baginya untuk bersabar, untuk bijak, bersikap lunak sebagaimana perintah Allah SWT, wa'mur bil ma'ruf, ajaklah pada perkara yang ma'ruf dan cegahlah dari perbuatan mungkar, wasbir, dan bersabarlah atas musibah yang menimpamu, inna dzalika min azmil umur. Sungguhnya ini termasuk di antara perkara yang kokoh, yang tegas. Wa qala aidha fal wajib al-amir bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar ayakuna amru wa nahyuhu lillahi wa qasduhu ta'atu lillah. Dan merupakan perkara yang wajib bagi orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, maka perintah dan larangannya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya lah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia melakukan ini semuanya karena Allah. Dia berdakwah karena Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Menyuruh kepada Allah SWT, bukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada kepentingan pribadinya, bukan kepada kepentingan golongannya, bukan kepentingan apa saja dari kepentingan dunia. Dia menyuruh kepada Allah SWT. Wa ayyakuna maqsuduhu shalah al-ma'mur. Dan juga apa maksud dia? Tujuan dia adalah bagaimana orang yang dia ajak itu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh. Kebaikan bagi siapa? Bagi orang yang diajaknya. Bukan untuk kepentingan dia sendiri. Ada orang kok taksir dalam masalah sholat berjamaah. Dia perhatikan, dia sholat tapi tidak pernah pergi ke masjid, maka dia ajak orang itu untuk sholat di masjid. Atau kemudian dilihatnya ada orang yang bolong-bolong dalam sholatnya. Kalau ingat ya sholat, kalau nggak ingat ya nggak sholat. Nah, bagaimana dia mengajak orang-orang seperti ini untuk kemudian paling tidak ya jangan langsung kita mendapatkan orang yang tidak sholat, ayo pergi ke masjid. Bagaimana dia sholat dulu lah, diajari sholat. Nah, kemudian dijelaskan tentang faedah sholat. Baru kemudian ketika dia sudah mulai sholat, setelah itu diarahkan juga masjid, bertahap dalam dakwah.
wa iqamatul hujjah alaih, tujuannya adalah untuk menegakkan hujjah kepada dia, wa ala yakuna maqsuduhu talab riyasah li nafsihi wa ta'ifatihi aw tanaqus ghairihi, dan bukanlah niat dia untuk mencari kedudukan untuk dirinya sendiri atau untuk kelompoknya atau kemudian merendahkan orang lain. Karena apa? Dasar dari agama, prinsip dari agama adalah ayakunal hubbulillah. Bahwasanya rasa cinta itu karena Allah, benci pun karena Allah, loyalitas pun karena Allah, permusuhan pun karena Allah, beribadah pun untuk Allah Subhanahu wa taala, beristi'anah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut pun kepada Allah, berharap pun kepada Allah, memberi pun karena Allah, melarang pun karena Allah. Wa hadza innama yakunu bi mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi amrahu amrullah. Ini semuanya dengan cara apa? Bermutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam perintah Allah. Larangannya juga larangan Allah SWT. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah memerintah, bukanlah melarang dari dirinya sendiri, tapi apa? Menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Memusuhi pun memusuhi karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi. Ketaatan pun ketaatan kepada Allah SWT, dan seterusnya. Kemudian kaidah dalam masalah ibadah. Al-ibadah mabnaha ala tauqifi. Kalau ibadah itu dibangun di atas apa? Di atas dasar tauqif. Hukum asalnya ibadah itu haram. Haram hukumnya sampai datang perintahnya. Nah, hukum asal ibadah adalah haram, sebagaimana hukum asal dalam muamalah itu boleh, ibahah. Kaidah yang pertama dalam masalah ibadah, hukum asalnya adalah haram, sebagaimana dalam masalah muamalah hukum asalnya adalah apa? Ibahah, diperbolehkan, kecuali setelah datang larangan tentang itu. Maka Allah SWT memerintahkan untuk beritiba kepada Rasul, sebagaimana firman Allah SWT, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kalian mencintai Allah SWT, maka ikutilah aku. Niscaya Allah SWT akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa qala ta'ala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim." Barang siapa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka Allah SWT akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya, wa dzalikal fawzul adzim. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, ana qabbal hajar al-aswad, bahwasanya beliau mencium hajar aswad, wa qala inni la a'lamu annaka hajarun, sungguhnya aku mengetahui bahwa engkau adalah hajar, batu, la tadur wa la tanfa, tidak mendatangkan mudaratah dan tidak mendatangkan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltu, kalau bukanlah aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, tentu aku tidak akan menciummu. Maka kembali kepada mutaba'ah, kembali kepada mutaba'ah. Kalau aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, tentu aku tidak akan menciummu. Dan juga perkataan para salaf, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sampaikan kepada kaum muslimin bahwa ibadah itu milik Allah. Ala lillahi din khalis. Ketahuilah bahwa din khalis hanya milik Allah lah. Din yang khalis, ketaatan yang murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan. Maka ibadah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu milik Allah, segala ibadah harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita fahamkan kepada masyarakat. Kalau mereka faham tentang masalah ini,
mudah untuk menjelaskan kepada mereka tentang hakikat ibadah. Kalau kita tahu bahwa ibadatul milik Allah adalah hak Allah SWT, maka barang siapa yang kemudian meniatkan ibadah itu kepada selain Allah, maknanya bisa kita pahami, ibadah milik Allah. Kalau disukai kepada selain Allah, dia jatuh pada perbuatan syirik. Karena lawan daripada ibadah adalah syirik. Dia telah menjadikan sesuatu tadi sebagai sekutu bagi Allah SWT dalam peribadatannya. Sehingga Allah SWT dalam hadis qudsi, Allah SWT berfirman, ana aghna syuraka man asyraka ma'a ghairi taraktu wa syirkahu ma'ahu. Aku adalah orang yang aku adalah zat yang tidak berhajat kepada syuraka, kepada persekutuan. Barang siapa menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku tinggalkan dia dan syiriknya bersamanya. Tidak butuh Allah SWT dengan segala bentuk kesyirikan. Ketika masyarakat sudah paham bahwa ibadah itu milik Allah, kalau ditujukan kepada selain Allah, maka apa? Jatuh pada perbuatan syirik. Kita jelaskan contoh-contohnya. Salat itu ibadah, ditujukan kepada Allah SWT. Puasa itu ibadah, ditujukan kepada Allah SWT. Kalau berdoa ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau kemudian berdoa kepada selain Allah, kalau berdoa kepada Allah itu ibadah. Kalau berdoa kepada selain Allah itu namanya apa? Kalau orang pergi ke kuburan kemudian berdoa ya fulan, ya syekh fulan, ya sayyid fulan, ya wali fulan, itu namanya apa? Nah, kita jelaskan dengan cara seperti itu, dengan beruntut. Akhirnya mereka memahami. Nah, kemudian kita jelaskan tentang mana la ilaha illallah, apa hakikat mana la ilaha illallah. Selama orang mengatakan la ilaha tidak ada Tuhan selain Allah, kita katakan kepada mereka, realita yang ada mendustakan pemahaman makna seperti ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Buktinya banyak Tuhan selain Allah di luar. Kalau kita artikan tidak ada Tuhan selain Allah, makna la ilaha illallah, maknanya itu mengarahkan kepada bahwa wahdatul wujud. Karena semua Tuhan yang ada itu jadi Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita katakan banyak sekali Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Dulu saya selalu ragu-ragu dengan Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu saya ragu-ragu. Ragu-ragunya di mana? Ini bagaimana kalau orang Islam jelas mengaku ketuhanan yang Maha Esa. Tapi bagaimana dengan orang Nasrani, bagaimana dengan orang Hindu, bagaimana dengan orang Buddha? Apakah mereka mengaku tentang ketuhanan yang Maha Esa? Mengakui atau tidak? Mengakui. Mengakui. Dalam masalah apa? Rububiyah saja. Dalam masalah rububiyah mereka mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Masuk ketuhanan tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menciptakan langit dan bumi, kecuali Allah. Mereka mengakui. Tetapi ketika makna ketuhanan yang Maha Esa ini kita artikan dengan makna uluhiyah, baru di sini letak perbedaannya. Ketika kita katakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa artinya apa? Tidak ada peribadatan dan tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Itu letak perbedaannya di situ. Kalau hanya ketuhanan yang Maha Esa artinya rububiyah, semuanya mengakui. Ini perlu kita jelaskan kepada masyarakat supaya tidak salah. Kalau kemudian banyak terjatuh pada perbuatan syirik, kenapa? Karena sumbernya dari kesalahpahaman dalam memahami makna la ilaha illallah. Ketika salah dalam memahami makna la ilaha illallah, akhirnya terjatuh pada perbuatan syirik tanpa mereka sadari. Nah, tanpa mereka sadari. Karena cukup mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, atau dengan cukup mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Cukup dengan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang menurut mereka paham tidak ada Tuhan selain Allah, berarti apa? Keyakinan bahwa tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang mematikan dan menghidupkan selain Allah, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Kalau ada yang mengatakan bahwa di sana ada Tuhan pencipta selain Allah, berarti itu pada perbuatan syirik. Ini keyakinan mereka. Maka kita katakan ini tidak benar. Yang dimaksud dengan la ilaha illallah adalah apa? Tidak ada ilah yang hak, yang wajib untuk disembah kecuali Allah SWT. Kalau menunjukkan atau melihat ibadah kepada selain Allah, jatuh pada perbuatan syirik. Itu yang mereka tidak paham. Sehingga kalau kemudian
Sampai kalau zaman Nabi SAW syiriknya dalam masalah uluhiyah. Tapi kesyirikan kaum muslimin pada saat ini bahkan lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Bahkan dalam masalah rububiyah. Buktinya apa? Nanti pada waktu bulan-bulan tertentu di sana ada sedekah bumi, sedekah laut. Apa yang dimaksud dengan sedekah laut? Kan tadi dalam masalah rezeki, ya toh. Bagaimana bersedekah kepada, bukan sedekah laut di sini, bukan bersedekah kepada laut, tapi bersedekah kepada apa? Kepada yang bawa reksa laut. Seakan-akan bersyukur kepada siapa? Berterima kasih kepada siapa? Kepada yang bawa reksa pantai selatan. Ini syiriknya dalam masalah rububiyah lebih parah dibandingkan dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kaidah dalam masalah ibadah. Ya. Kemudian tsaniyan al-qaidah fi anna midar ad-din 'ala al-ilm an-nafi' wa la amal salih. Kaidah bahwasanya midar inti dari agama itu ada pada dua perkara. Yang pertama ilmu nafi' dan amal salih. Inti dari agama adalah apa? Ada pada dua perkara, ilmu nafi' wal amal salih. Sebagaimana firman Allah SWT, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa la karihal kafirun." Wallazi arsala rasulahu bil huda. Al-huda di sini apa? Al-ilmu nafi'. Wa dinil haqq, dinil haqq di sini apa? Amal salih. Maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT dengan dua perkara ini. Yang pertama ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Was-salah munhasirun fi naw'aini." Kebaikan itu terbatasi pada dua perkara. Yang pertama ada fil ilmu nafi' wal amal saleh. Wa qad ba'atha Allah Muhammadan bi afdali dzalika wa wal huda wa dinil haqq. Dan Allah SWT mengutus Nabi SAW dengan yang paling utama dari itu, yaitu apa? Al-huda wa dinil haq. Huda di sini maksudnya apa? Ilmu nafi' dan dinil haq, yang dimaksud adalah apa? Amal sah liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Wal huda al-ilmu nafi' wa dinil haq al-amalu salih. Wa qala rahimahullah fa ahlus sunnah wal jamaah muttabi'ina lis salaf as-salih la yatakallamuna fi syai'in min ad-din illa tab'an lima ja'a bihi rasul ittiba'an li kitabi wa sunnati wa amma al-bid'ah fala ya'tamiduna 'ala kitabi wa sunnah wa athari salaf as-salih wa innama ya'tamiduna 'ala al-aqli wa lughati wal falsafati. Ahli sunnah adalah orang yang berittiba kepada salafus salih, tidak berbicara dalam urusan agama kecuali mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Berittiba kepada Alkitab dan Sunnah. Adapun al-bid'ah tidak mereka bersandar kecuali kepada akal, pada bahasa dan falsafah mereka. Mereka tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah dan asar para salafun salih. Kemudian kaidah yang keempat, inna dar'al mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kaidah yang keempat, kaidah yang sangat berharga, sangat mulia dalam agama ini, bahwasanya menolak, menghindari mafsadah itu lebih didahulukan dibandingkan mendatangkan maslahah. Menghindari bahaya itu lebih dikedepankan dibandingkan mendatangkan kebaikan. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'i. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir. Qul fihima ithmun kabir. Pada dua perkara ini, yaitu apa? Khamr dan judi, ada dosa yang besar. Wa manafi'un lin-nas, tapi juga ada manfaatnya. Gitu.
Khamr ada manfaatnya. Bagi orang yang membuatnya mendapatkan keuntungan dari pembuatan khamr. Bagi orang yang menjualnya juga mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan dari menjual khamr. Akan tapi ismuhuma akbaru min nafi'ihima. Dosanya lebih besar dibandingkan apa? Manfaatnya. Maka darat dosanya lebih besar ini harus kita hindarkan daripada manfaatnya yang lebih kecil. Tidak ada di dunia ini kecuali sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Sesuatu pasti, walaupun itu mendatangkan rokok lah, ada manfaatnya enggak? Rokok ada manfaatnya enggak? Ada enggak? Ada manfaatnya bagi orang yang menghisapnya. Ya. Wah, saya kalau enggak merokok itu enggak bisa konsentrasi kalau nulis atau kemudian kalau melakukan sesuatu. Bagi saya merokok itu lebih penting dan lebih saya dahulukan dibandingkan dengan makan. Sehingga saya merokok dulu daripada makan dulu. Nah, rokok, masya Allah. Ada orang tanya sama Ustaz, ini masih ngerokok. Nah, merokok itu halal atau haram? Antum masih ngerokok ya? Iya Ustaz. Kalau pas waktu itu ngerokok baca basmalah enggak antum? Antum pada waktu ngerokok baca basmalah enggak? Enggak Ustaz. Kenapa? Kalau itu kebaikan kan mesti baca basmalah ya. Dibandingkan aja antara rokok, ya, antara rokok dengan apa? Dengan makanan lah, dengan roti lah. Kita bandingkan rokok dengan roti lah. Tapi kalau merokok di kamar mandi di WC boleh enggak? Ya boleh Ustaz. Kalau makan roti di kamar mandi boleh enggak? Enggak boleh. Jadi mana yang lebih baik? Kan bisa dibandingkan dari situ aja. Kalau manusia bisa bedakan lah. Itu roti dengan rokok aja bisa kita bilang. Kalau makan roti di kamar mandi boleh enggak? Enggak boleh Ustaz. Kalau rokok di kamar mandi boleh Ustaz. Mana yang baik? Ya. Orang yang paling ngel itu perokok ya. Sulit menasihati perokok itu. Sulit menasihati perokok. Kecuali kalau sudah dapat kanker, begitu kanker paru-paru baru kemudian berhentinya pun terpaksa. Ada seorang perokok, masya Allah, di rumah sakit jantung Jakarta itu. Nah, orangnya gemuk besar. Dia ahli jantung Indonesia. Perokok kemana-mana bawa tabung eksogen kemana-mana. Berhenti merokok sulit, sudah setengah mati sudah. Masya Allah, luar biasa sekali. Sudah tahu, udah ahli jantung, tapi dengan begitu masih merokok. Ngayal. Kita sudah jelaskan bahwa antara akal sehat, agama, tidak mungkin agama bertentangan dengan akal sehat. Tapi dengan begitu sulit sekali menghalangi atau menasihat orang yang ngayal seperti ini. Kadang-kadang kita dapatkan di antara para perokok ini, masya Allah ya akhi, jelas di situ tidak tahu bisa baca atau buta huruf atau tidak, pura-pura tidak mau baca. Jelas-jelas di rumah sakit ditulis daerah larangan rokok. Ya akhi, kita nasihati, ya akhi, bacalah. Ini banyak orang sakit merokok. Menjawabnya dengan santai saja. Tidak kemudian merasa malu dinasihati, malu ada orang yang mengingatkan. Kok marah dengan pongahnya? Mengatakan, kalau saya sakit, toh yang paling merasakan sakitnya kan saya. Tidak harus saya dengan bapak. Kalau saya sakit, yang bertanggung jawab terhadap sakit kan saya, bukan bapak. Pak, terus saya bilang, kalau rokok bapak itu, bapak rokok pakai ambil kertas kresek, kemudian bapak tutup kepala bapak, kemudian rokok di dalamnya nggak ada masalah, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi kalau asap rokok itu menyebar kemana-mana, dihisap oleh orang lain,
Itu yang jadi masalah, Bapak. Bapak beli tas kresek, tutup kepala Bapak, kemudian Bapak mau merokok di situ, nggak ada masalah, terserah. Nah, masih bisa berdalih. Masya Allah. Ya. Dan kaidah Islam bahwasanya menghindarkan mafsadah, menghindarkan bahaya itu lebih didahulukan dibandingkan mendatangkan maslahah. Contohnya tadi sebagaimana saya sebutkan tentang khamr dan judi, sebagaimana juga disebutkan di sini. Qaulu ta'ala wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Janganlah kalian merendahkan, menghina orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, kemudian mereka akhirnya menghina Allah SWT. Adwam bighairi, karena permusuhan tanpa dasar ilmu. Wa haramallahu sabba alihatal musyrikin, maka Allah SWT mengharamkan penghinaan terhadap tuhan-tuhannya orang musyrik. Kenapa? Maka nisab ghaidan wa hamiyatan lillah. Sementara yang namanya menghina atau merendahkan sesembahan orang musyrik ini adalah ghaib, sebagai bentuk apa? Ghirah, marah dan ghirah karena Allah SWT. Wa ihanati li alihatihim, dan menghinakan sembah mereka likaunihi dari'atan ila sabbihim Allah. Kenapa? Karena merendahkan Tuhan-Tuhan mereka ini akan jadi wasilah bagi mereka untuk menghina Allah. Allah mengharamkan menghina sembahan orang musyrik. Kenapa? Kalau kita hina sembahan mereka, mereka akan balas dengan menghina Allah. Wa kana maslahatu tarkul musabbah Allah Ta'ala arza min maslahati sabna li alihatihim. Oleh sebab itu masalah untuk agar supaya Allah tidak dihina itu lebih rajih dibandingkan dengan masalah menghina Tuhan-Tuhan mereka. Ini kaidah di dalam Islam, harus betul-betul diperhatikan antara masalah dan madarah. Mana masalahnya lebih utama, maka masalah yang kita ambil. Mana madarahnya lebih besar, maka madarah ini harus kita hindarkan. Ini kaidah yang agung dalam urusan agama ini. Dengan kaidah ini kita bisa menimbang banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Antum mahasiswa pengen menikah, ya, tapi kewajiban belajar masih ada. Mana yang lebih utama, menikah atau kemudian meneruskan belajar? Ya, antum tiba-tiba masalah asal madarahnya. Kalau kemudian saya nikah, wah, saya sibuk dengan istri, sibuk dengan tanggung jawab sebagai suami, malah sulit nanti belajar. Nah, kalau kemudian saya belajar, juga ada muncul fitnah, fitnah wanita. Tapi saya masih bisa meninggalkan fitnah wanita ini dengan menyibukkan diri dengan hal yang positif. Tidak keluar dari rumah atau dari kosan kecuali hal yang penting saja. Udah, berarti mana? Oh ya, kuliah lebih saya dahulukan, saya selesaikan, baru kemudian berpikir untuk nikah. Daripada saya nikah dulu, belum tentu kuliah selesai karena sibuk dengan mungkin istri. Nanti kalau sudah ada anak-anak lagi, sibuk lagi ngurusi masalah maisha dan seterusnya, mungkin kuliahnya bisa terbengkalai. Nah, itu dengan cara seperti itu bisa ditimbang-timbang antara masalah dan madarahnya. Wa ja'a bi hadits Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Aisyah laula anna qaumaki hadithu ahdi bil jahiliyah la amartu bil baiti fa huddima fa adkhaltu fihi ma ukhrij minhu wa razaqtuhu bil ardi. Juga dalam masalah ini yang ditentukan oleh Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau bukan kaummu itu baru masuk Islam, maksudnya apa? Dekat dengan masa jahiliyah kemudian masuk Islam. Kalaulah kaummu ini mereka dekat dengan masa jahiliyah dan baru masuk Islam, tentu aku akan merintahkan untuk
merobohkan Ka'bah. Aku akan masukkan ke dalamnya sesuatu yang dulu telah dikeluarkan darinya. Wa arzaqtu bil ardi, dan aku rapatkan, aku dekatkan dengan tanah. Ya. Jadi ketika masa jahiliyah, Ka'bah dirubah oleh orang musyrik bentuk bangunannya. Berbeda dengan pada saat dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi SAW berhasil menguasai kota Mekah, beliau melihat Ka'bah seperti itu. Beliau berusaha untuk apa? Berpikir untuk merobohkan Ka'bah. Tapi kemudian beliau berpikir, kalau saya robohkan, apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam? Muhammad datang kemudian merobohkan Ka'bah. Akhirnya Rasulullah menunda keinginan beliau dengan mengatakan, ya Aisyah, kalau bukanlah kaum ini baru masuk Islam dan dekat dengan masa jahiliyah, tentu aku akan robohkan. Tapi karena Rasulullah menghindari fitnah yang terjadi, madarah. Madarahnya lebih besar kalau beliau merobohkan. Maka beliau lebih mengedepankan untuk apa? Untuk menghindari madarah yang lebih besar. Dengan mudah niat beliau untuk merobohkan Ka'bah. Baru kemudian pada masa khalifah, setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, baru kemudian kalau tidak salah pada zaman Abdullah bin Zubair, Ka'bah dibenahi, kemudian sebagaimana awal dibangunnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa bi hadzal hadis dilalatun dhahiratun ala ma'na hadhihi al-qa'idah. Ittaraka Nabi sallallahu alaihi wasallam maslahatu bina al-bait al-atiq al-asas Ibrahim litar mafsadah khasyya wuqu'ah. Bahkan Rasulullah meninggalkan maslahah membangun Ka'bah di atas pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim untuk menghindari mafsadah yang dikhawatirkan akan terjadi. In huwa hadmu wa binahu 'alaiha wa hiya nufurun nas al-Islam. Ketika beliau robohkan kemudian bangun lagi, ini akan membuat lari manusia dari Islam. Awriddatihim bisabab hadzal fi', atau kemudian malah mereka menjadi murtad karena sebab apa yang Rasulullah SAW lakukan. Faqaddama Nabi SAW dar'a hadhil mafsadah ala jalbi tilka maslahah. Maka Rasulullah lebih mendahulukan menghindari mafsadah yang besar ini dibandingkan dengan mendapatkan maslahah. Dan juga apa yang dilakukan Nabi SAW terhadap orang-orang munafikin. Banyak sekali contohnya kalau kita lihat dari sirah Nabi SAW atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga di sana ada kaidah yang berkaitan dengan masalah madarah. Ini ada madarahnya, ada madarahnya. Ini madarah. Maka bagaimana kita menghadapi dua kemudaratan ini? Maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama, irtikabul akhafu dararan aula. Jadi kita pilih di antara kemudaratan lima yang lebih ringan, maka itu yang kita lakukan. Kalau tadi maslahah sama mafsadah, kalau ini tidak ada masalahnya sampai mafsadah saja. Tapi kita lihat mana yang mafsadahnya lebih ringan, itu yang kita kerjakan. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, qul innama harrama 'alaikum maitata wad-dama wa lamal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman iturra ghairu baghin wala fala itsma 'alaihi. Diharamkan atas kalian maitah, wad-dam, bangkai, darah, lamal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, hewan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Faman iturra, dan barang siapa dalam keadaan darurat, ghair bakin wala adin, dia tidak menghendaki hal tersebut dan dia tidak berlebihan dalam makan barang yang diharamkan tadi, fala isma alaihi, tidak ada dosa baginya. Seorang mengalami kesulitan, mau di hutan atau di padang pasir atau di lautan, di hutan lah,
dalam keadaan lapar, tidak ada makanan dan seterusnya. Yang dia dapati hanya bangkai babi hutan. Apa yang tidak dilakukan? Kalau dia terus berjalan, motor yang akan menimpa dia, kematian yang akan dihadapi. Tapi di sini ada bangkai, ini motor juga. Dia pilih mana? Antara mati, kematian akan menjemput dia, dan itu ada motor yang lebih besar dibandingkan dia makan daging atau bangkai. Sudah babi, bangkai lagi, double. Maka diambil di antara dua motor yang paling ringan, yaitu apa? Makan bangkai daging babi tersebut. Ya. Karena ini berkaitan dengan masalah kehidupannya, antara hidup dan matinya. Tapi dengan syarat, memang dia tidak menghendakinya dan tidak melampaui batas. Perjalanan ini dari sini sampai sana kira-kira 2 hari lah. 2 hari. Jangan kemudian dia mengambil daging tersebut, daging kenyang, tambah lagi, nanti kira-kira bisa untuk sepekan lagi. Dia simpan untuk sepekan lagi. Oleh sebab itu di sini wala adin, tidak melampaui batas. Yang namanya darurat itu tuqaddar bi qadariha. Disesuaikan dengan kadarnya. Kebutuhannya. Darurat itu disesuaikan dengan apa kebutuhannya, enggak boleh lebih daripada itu. Kalau memang untuk 1 hari ya 1 hari, atau 2 hari ya 2 hari. Begitu. Ya. Ini berkaitan dengan masalah madarrah ya. Kemudian khamisan kaidah anna al-ahkam usuliyah wal furu'iyah la tatimu illa bi amrayn huma. Kaidah yang kelima, bahwa hukum yang berkaitan dengan hukum usul, yang prinsip dan yang furu' yang cabang, itu tidak akan sempurna kecuali dengan 2 perkara. Yang pertama adanya syaratnya, dan yang kedua adalah tidak adanya penghalangnya. Ini juga kaidah yang azimah. Ahkam usuliyah al-furu'iyah, baik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama, pokok-pokok agama, atau yang berkaitan dengan masalah cabang-cabang agama, itu tidak mungkin sempurna kecuali dengan 2 perkara. Syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalangnya. Seperti sholat. Sholat tidak mungkin sah kecuali apabila terpenuhi syarat-syarat sahnya sholat tersebut. Dan juga tidak ada mawani'nya, tidak ada penghalang untuk bisa ditunaikan atau dikerjakan sholat tersebut. Seperti contohnya, syarat sah sholat adalah waktu telah masuk 5 dukhul waqt. Ya. Ini merupakan syarat yang wajib ditunaikan. Tapi ketika safar, maka tidak terkait dengan waktu ini. Tidak merupakan syarat bagi seorang musafir harus dukhul waqt. Karena seorang musafir itu sholat mau diakhirkan, mau dimajukan, terserah dia. Ala kayfiyatihi. Sesuai dengan masalah dia. Maka syarat ini akhirnya batal bagi hak seorang apa? Seorang musafir. Karena ada mawaniknya. Apa? Mawanik adalah safar. Seperti syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Baik. Syarat. Nah, kalau kemudian seorang dengan sengaja salat tidak menghadap kiblat, maka batal salatnya. Tapi ini bagi orang yang berlayar di lautan, ini syarat ini tidak berlaku. Ya, tidak salat berdiri itu sulit. Gitu. Apalagi bagaimana muter-muter kapal tidak menghadapkan ke al-kiblat, sulit toh. Maka bagi seorang yang berlayar di kapal, mungkin bukan kapal yang besar, kalau kapal yang besar mungkin bisa ya. Tapi kapal yang kecil, maka sulit untuk bisa menghadap kiblat. Maka pada saat itu syarat untuk menghadap kiblat batal karena ada mawaniknya. Mawaniknya apa? Udur, tidak mungkin bisa menghadap ke arah kiblat. Seperti itu. Ya.
Seperti juga yang ini dalam masalah furu' ya. Dalam masalah apa? Dalam masalah usul. Contohnya takfir, wa tabdi', wa tafsik, mengkafirkan, membid'ahkan, memfasikkan. Wa hum bab qad adumat fihi fitnah wal mihnah wa tasat fihi al-ahlam wa qatala fihi al-iftiraq wa tashatat fihi al-ahwa wal ara. Ini perkara yang sangat besar fitnahnya dan cobaannya. Dan banyak sekali perselisihannya di sini. Banyak masuk ahwa dan pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan manhaj salaf. Wa mauqif ahlussunnah wal jamaah sa'il ala manhaj salafus salih. Adapun sikap ahlussunnah wal jamaah berjalan sesuai dengan manhaj salafus salih min takfir al-bid'ah wal aqaid al-fasidah, dari mengkafirkan al-bid'ah dan akidah yang rusak. Huwa tafsil. Untuk takfir wa tabdi' wa tafsik, maka tidak boleh mengkafirkan secara mutlak atau mengkafirkan secara muayyan tanpa ada syarat-syarat yang terpenuhi. Kalau kita kata orang kafir semuanya kafir ya jelas. Tapi yang dimaksud takfir di sini bukan takfir orang kafir. Takfir ahli bid'ah. Ya. Faminhum man huwa maqtu' bi takfirihi kaman ata bi qawlin aw fi'lin mukaffir. Di antara mereka, di antara ahli bid'ah itu tidak satu derajat ya ikhwah. Ana ahli bid'ah alaisu ala derajat wahidah, dan bahwa ahli bid'ah itu bukan satu derajat, bukan satu tingkatan. Faminhum, di antara mereka man huwa maqtu'un bi takfirihi. Di antara mereka ada orang yang secara pasti qat'i tentang pengkafirannya. Kama ata bi qaulin aw fi'lin mukaffirin, sebagai orang yang mengucapkan atau melakukan perbuatan tersebut, ucapan tersebut adalah ucapan kufur. Wa tamat fi haqqi syurut takfir wa intafat al-mawani', dan telah sempurna pada orang ini syarat-syarat pengkafirannya dan juga ternafikan adanya mawani', penghalangnya. Seperti contohnya, Zifullah mengatakan bahwasanya Allah SWT tidak bersemayam di atas arsy-Nya, atau mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, man qala Al-Quran makhluk fa huwa kafirun. Imam Ahmad mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan Quran adalah makhluk, maka dia kafir, karena mendusahkan ayat-ayat Allah SWT, takdzib terhadap apa? Ayat-ayat Allah SWT. Baik, syarat-syarat untuk mengkafirkan dia bahwa orang ini mengetahui bahwa perkataannya adalah perkataan kufur. Ya, perkataannya adalah perkataan kufur. Sudah ditegakkan hujah kepadanya. Kemudian juga syubhat yang ada di kepala semuanya dihilangkan. Ya, dah. Maka syarat-syaratnya terpenuhi. Kita lihat mawaniknya. Apakah dia punya udzur? Udzur bisa maknanya apa? Udzur karena jahil? Mungkin dia orang jahil. Enggak, dia paham betul tentang perkataannya. Apakah kemudian dia seorang mukrah? Orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa. Oh bukan, dia mukhtar. Kemudian ketiga, apakah dia punya ta'wil yang sa'il? Ta'wil yang diperbolehkan dari sisi makna bahasa, itu sa'il boleh atau tidak? Kalau ternyata dia udzur ini tidak ada pada dia semuanya, dia bukan orang jahil faham, dia juga bukan orang yang mukrah, dia juga bukan orang yang mentakwilkan dengan takwil yang sa'il. Syarat-syaratnya terpenuhi, mawani juga tidak ada, maka orang ini sah dikatakan sebagai orang kafir murtad dengan perkataannya tadi. Tapi siapa yang melakukan hal ini? Ini yang jadi masalah. Ini merupakan tugas ahlul ilmi, para ulama. Tidak asal-asalan seorang talib ilmi kemudian mengkafirkan orang gara-gara apa? Saya sudah menegakkan hujah, saya sudah menjelaskan kepada dia,
Syubhat yang ada di kepala semuanya sudah saya hilangkan. Dan dia bukan orang yang jahil, dia bukan orang mukrah, bukan ahlu takwil yang sa'ik yang diperbolehkan takwilnya. Dia dari sisi bahasa, maka saya kafirkan dia. Nah, ini tugasnya para ulama. Bukan tugas setiap saja yang merasa dia faham tentang masalah ini langsung bertindak semena-mena seperti itu, maka tidak diperbolehkan seperti itu. Ya. Wa minhum man la yuhkam bi kufrihi li intifa' dzalika fi haqqihi. Yang pertama, seorang yang sudah dipastikan qat'i tentang pengafirannya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak dihukumi dengan kekufuran. Karena apa? Ternafikan hal itu dari dirinya. Thumma inal qawl bi takfiri ahli bid'ah wa takfiri umuman mabniun ala aslain 'azimaini. Kemudian pendapat dalam masalah pengkafiran ahli bid'ah dan mengkafirkannya secara umum dibangun di atas dua prinsip yang agung. Ahaduma dilalatu kitab wa sunnah ala anna al-qawl al-fi'la sadir min al-mahkum alaihi mujib li takfiri. Syarat dasar yang pertama dalil dari kitab dan sunnah bahwasanya ucapan atau perbuatan yang muncul dari orang yang dihukumi dengan kekufuran tadi memang mengharuskan pengkafirannya. Dari Alkitab dan Sunnah yang menunjukkan bahwasanya perbuatan ini atau ucapan ini yang muncul dari orang ini memang mengharuskan untuk dikafirkan. Seperti contohnya penghinaan yang berkaitan dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghina ayat Allah SWT atau mengingkari ijma' yang sudah ma'ruf, maklum min ad-din bi darurah. Orang mengatakan salat tidak wajib. Terserah mau salat, terserah mau tidak salat. Apabila mengingkari hal yang sudah maklum min ad-din bi darurah, maka ini mujabut takfir. Ini mengharuskan untuk dikafirkan. Kenapa? Karena dia mengingkari sebuah perkara yang maklum minad-din, itu bagian dari agama yang tidak bisa diingkari tentang hal tersebut. Seperti contohnya puasa Ramadan adalah perkara yang wajib. Enggak, puasa Ramadan tidak wajib. Terserah mau puasa, terserah mau tidak puasa. Kemudian mengingkarinya. Ya, ini perkara pengingkaran terhadap wajibnya puasa. Ini bisa mengantarkan kepada kekufuran. Nah, bahkan ada yang mengatakan bahwa keberadaan Nabi SAW sebagai seorang yang ma'asum ini perlu dikoreksi ini. Ini perkataan kufur ini. Wallahi asimuka. Semuanya ma'ruf dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Nabi SAW ma'asum. Ma'asum dari kesalahan yang berkaitan dengan masalah agama. Allah SWT berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang diucapkan Nabi SAW tidaklah kebenaran. Walaupun Nabi SAW marah, tapi tidak keluar dari mulut beliau kecuali apa? Kebenaran. Kemudian ada orang protes tentang kemasuman Nabi SAW. Kemudian yang kedua, intibah wahadalhum al-qa'il mu'ayyan. Kemudian sesuainya hukum ini kepada pembicara tertentu tersebut. Tepatnya sesuainya hukum ini bagi orang yang berbicara dengan kalimat kufur secara apa? Tertentu. Al-fa'il mu'ayyan, atau hukum tersebut cocok dan tepat bagi seorang yang melakukan perbuatan kufur secara tertentu. Bihaitsu tatimmu syurut takfir bihaqqi wa tanfi al-mawani, di mana telah sempurna syarat-syarat pengkafirannya pada orang tersebut dan ternafikan penghalangnya. Melakukan perbuatan seperti contohnya tadi sujud ke arah patung begitu ya. Sujud ke arah patung. Ini perbuatan kufur, tidak syak. Nah, tidak syak lagi. Perbuatan adalah perbuatan. Dan ketika kita lihat ada orang sujud kepada patung,
apakah sujud kepada patung itu langsung kita hukumi dia bahwa dia adalah orang kafir? Belum tentu. Karena masih syarat-syaratnya sudah ditegakkan hujah dan tidak ada subhat padanya dan dia mengetahui perbuatan tersebut. Karena mungkin saja ada seorang, masya Allah, sedang telepon dengan saudaranya, ya. Kemudian pada saat itu dia ada di keraton, ya, di keraton, telepon. Kemudian tiba-tiba datang kabar gembira dari saudaranya. Akhi, kamu mendapatkan hadiah ini. Alhamdulillah, sujud syukur. Tapi di depannya ada patung. Wah, yang patung kufur ini. Nggak tahu kalau di depannya ada patung. Sujud langsung dia. Itu tentunya hukum pengkafiran dia tidak tepat. Langsung dikafirkan dia, tidak bisa. Maka harus ada iqamatul hujjah. Syaratnya apa? Ditegakkan hujjah pada orang ini bahwa apa yang dia lakukan ini betul-betul atas pengetahuan dia bahwa hukumnya orang melakukan seperti ini adalah kufur. Kemudian juga subhat-subhat yang ada kemana harus dihilangkan. Kemudian juga tidak ada mawani lagi. Mawaninya seperti tadi udzur bijahal. Oh, dia bukan orang jahil paham tentang masalah ini. Oh, dia bukan orang yang dipaksa. Atau dia ternyata mempunyai takwil. Pentakwilan dalam masalah ini. Takwil yang diperbolehkan, bukan takwil yang fasik. Takwil yang diperbolehkan dilihat dari sisi makna bahasanya mungkin. Kalau ternyata syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang untuk mengkafirkan orang ini, maka jatuhlah hukum kepada orang ini. Wa hadani aslani aidan yantabiqani ala shakhsin indal hukmi alaihi bil ibtida'. Dan dua prinsip ini juga tepat kalau kemudian diperuntukkan bagi orang yang terjatuh pada perbuatan bid'ah atau perbuatan fasik. Seorang melakukan perbuatan al-fisq fasik, perbuatan maksiat. Kita tidak bisa langsung menghukumi bahwa orang ini adalah orang fasik, kecuali setelah kita jelaskan kepada dia bahwa perbuatannya ini perbuatan maksiat, perbuatannya perbuatan al-fisq. Sebagaimana orang yang melakukan perbuatan bid'ah, tidak setiap orang yang melakukan perbuatan bid'ah dia adalah seorang mubtadi'. Sebagaimana tidaklah setiap orang yang melakukan perbuatan kufur dia adalah seorang kafir. Karena syarat-syaratnya harus terpenuhi untuk mengkafirkan dia atau membid'ahkan dia atau memfasikkan dia. Dan juga apa? Tidak ada penghalang untuk mengkafirkan dia atau kemudian untuk membid'ahkan dia atau untuk memfasikkan dia. Tidak asal-asalan, karena pengkafiran itu adalah suatu hal yang berbahaya. Man qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a ila ahadihima. Kalau ada orang mengatakan kepada saudara ya kafir, maka kalimat itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Kalau ternyata tidak benar, maka dia akan kembali kepada orang yang menuduhnya, sehingga dihukumi sebagai orang kembali. Kalimat itu kembali kepada dirinya. Sangat berbahaya sekali menuduh orang lain dengan tuduhan seperti itu. Al-bid'ah ya mubtadi'. Tanya dulu. Mungkin dia tidak tahu tentang perbuatan bid'ah. Selama ini dia belajar dari keluarganya, dari kiainya, dari ustadznya, dia yakin itu adalah bagian dari syariat. Ternyata setelah kita jelaskan, saya nggak tahu bahwa ini adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan seterusnya. Maka harus berhati-hati dalam menghukumi seseorang. Lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukumi. Lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukumi. Zahirnya muslim, dia seorang muslim dia. Zahirnya seorang muslim, sholat 5 waktu dan seterusnya. Ya. Kita katakan seperti itu. Ada orang mengatakan dia orang fasik, dia orang al-bid'ah, dia orang yang jatuh pada kekufuran. Kemudian dia lihatnya ternyata dia adalah seorang yang zahirnya muslim. Dia orang muslim. Selesai. Kalau ditanya oleh Allah SWT, saya tahu dari zahirnya dia adalah seorang muslim. Walaupun hakikatnya mungkin berbeda dari itu. Hakikatnya berbeda dari itu. Kalau kemudian dia dihadapkan oleh Allah SWT, dia bisa memberikan hujahnya. Berbeda kalau salah menghukumi dia seorang kafir. Ketika dia dihadapkan Allah SWT, apa alasan mengatakan bahwa si fulan ini telah kafir? Sampai dia melakukan perbuatan kufur
Pernahkah ada orang yang mendatangi kepada dia menekan hujah padanya? Atau menjelaskan tentang kekufurannya bahwa dia perbuatan kufur? Atau mungkin dia punya syubhat tentang masalah itu? Atau mungkin dia penghalang? Dia nggak bisa menjawab. Atau saya mendengar orang mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli bid'ah. Sebagaimana kita dapatkan di antara sebagian saudara kita menuduh orang lain berbuat bid'ah tanpa alasan, tanpa dalil, semena-mena. Si fulan ahli bid'ah dan seterusnya. Ketika kita tanya apa, saya mendengar si fulan mengatakan bahwa dia ahli bid'ah. Saya mendengar atau saya membaca di sebuah situs internet mengatakan bahwa si fulan ahli bid'ah. Dalilmu apa? Alasanmu apa? Apakah kau pernah datang kepadanya menjelaskan kepada dia tentang bid'ah yang dia lakukan? Pernah engkau menegakkan hujah kepadanya? Saya cukup mendengar si fulan. Maka tidak akan pernah cukup, karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan setiap ucapan, setiap perbuatan sendiri di hadapan Allah SWT. Tidak boleh taklid. Lebih baik sebagaimana saya katakan, salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukumi. Allahu a'lam bi shawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.